Jujur, aku penasaran sama kalian, kenapa sih kalian suka ali sama speaker 3-bit yang ukurannya kecil, bahkan yang ukurannya gede-gede kayak 3-bit Strombox Blast 2 itu viral banget, dan kenapa? Ada apa gitu? Dan memang, kalau aku bilang brand 3-bit ini, rata-rata kualitas suaranya itu sudah menyentuh dari brand-brand terkenal seperti Soundcore, JBL, dan lain-lain. Makanya di sini kudatangkanlah speaker 3-bit yang lain lagi, biar puas kalian ya kan. Ini adalah speaker 3-bit X Sound Plus 2, dan kalau dari fiturnya dia bisa tahan 24 jam, 2x15 watt driver, dan dia sudah support IPX7 waterproof. Kita lihat dulu bagian sini kalau kalian mau baca spek lengkapnya. Pakai Bluetooth 5,3, terus ada hands-free calling, dan ini kayaknya jarang digunakan sih, atau ada orang teleponan mau didengar semua orang gitu. Kalau kalian tahu fungsinya untuk apa, kalian silahkan komen. Kemudian di sini ada 3 custom sound mode, nanti kita bakal lihat, dan stereo pairing. Jadi dia sudah support stereo, dan sekarang kita langsung buka aja. Dan aku penasaran juga sih, kenapa kalian suruh aku request speaker ini. Aku pun tahu lah, karena memang 3-bit ini bagus, makanya lah kita review 3-bit yang lain. Ini kita singkirin dulu guys, kita lihat dulu bagian kotaknya ini apa. Oke, ini kosong, kita campakkan, dan kita dapat kitab suci. Tumben kitab suci panjang kayak gini ya kan, kayak kitab-kitab Cina gitu ya kan. Karena kita meja unbox, nggak perlu lah tutor-tutor lagi. Sombong amat. Sekarang kita bakal lihat isi kotak kecil ini kosong, kita buang. Kita dapat kabel pengecasan Type C yang kita lihat panjangnya, apakah 3-bit pelit? Lumayan lah, lumayan panjang lah, nggak pelit. Dan sekarang kita dapat speakernya, dan langsung aja kita tarik. 1, 2, 3. Wis, paten kali ya. Bagian depannya ada logo 3-bit, dan di bagian depannya ini dia deliver desainnya ini solid banget nampaknya. Lihat, kalau kita terawang-terawang nampak ya bagian dalamnya dia pakai 2x15 watt driver, dan di bagian tengah ini sausnya pasif radiator untuk menambah tendangan bass ya. Oke. Di bagian atas seperti ini ada power, Bluetooth, volume plus ataupun next. Di sini ada equalizer, dan ini ada TWS mode. Bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini kayaknya ada 2 pasif radiator ya, di bagian depan 1, di bagian belakang juga 1. Di bagian sini kita buka, dan dalamannya ada audio jack 3,5 mm dan port pengecasan Type C. Dia nggak ada kasih audio jack, sementara di sini ada portnya. Ya tolonglah 3-bit, kalau kau kasih port minimal kasih kabelnya lah. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya. Kemudian di bagian sini ada tulisan X Sound Plus 2. Sekarang kita bakalan timbang untuk bobotnya ini berapa. Ini solid kali sumpah. Keras sekali. Oke, sekarang kita lihat bobotnya berapa. Oke, kita letak. Bobotnya 589 gram dengan ukuran sekecil ini, Wak. Jadi udah kepadatannya kalian nggak perlu tag lagi. Ini keras sekali. Aduh, tangan aku yang sakit. Oke. Nah, sampai lecet. Nah, lihat. Kita banting terus. Oke. Sumpah keras sekali, Cok. Nah, ini lempar maling, mati malingnya, sumpah. Dari segi desain build quality ini oke banget. Nah, kita lihat finishingnya rapi. Cuman, ini kalau aku lihat finishingnya, ini tipe-tipe finishing yang nanti kalau misalkan dipakai lama, dia nanti banyak baret-baret ya. Cuman cantik sih, kalau misalkan masih baru dia cantik. Tapi kalau misalkan nanti udah lama-lama, dia kayak ada baret-baret gitu loh. Nah, mungkin finishingnya bisa dibuat yang lebih durable lagi ya. Ini saran aku dari sebagai seorang reviewer. Bukan berarti finishing begini jelek, cuman nanti jangka panjang nanti lecet. Nah, gini dia ke toko aja dia ada kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan dia masih baru kondisinya, finishingnya itu dia kayak semi-semi karet gitu loh. Tapi nanti pas udah lama dia bakalan kayak lepas-lepas gitu dan lengket-lengket. Nah, jadi mungkin finishingnya mungkin bisa sedikit diperbaiki ya. First impression speaker ini oke banget, desain cakep, gagah, kokoh, padat juga. Dan untuk review lebih lanjutnya aku wajib coba dulu siksa speaker ini selama beberapa hari, bukan beberapa hari, seminggu lah. Untuk hasil review lebih lanjut kita masuk ke minggu berikutnya. Oke, jadi aku udah cobain 3-bit X Sound Plus 2 ini selama kurang lebih seminggu. Dan speaker ini punya 3 mode suara ya. Yang pertama X Bass Mode untuk ningkatin bass secara signifikan. Tapi bass dan juga mid-nya itu meningkat signifikan, keempukannya juga meningkat, dan getarannya juga padat banget, mantap. Yang kedua audiobook, dan sebenarnya mode ini diciptakan untuk ningkatin vokal, dan pas ku cobain kayaknya nggak bagus-bagus banget sih. Jadi kita skip aja lah ya. Yang ketiga ada mode normal, karakternya balance, tapi di beberapa skenario justru treble-nya ini lebih dominan ya. Secara overall speaker ini punya bass yang tendangan dan getaran bawahnya ini cukup terasa. Mid-nya punya karakter yang hampir sama dengan bassnya, yaitu padat, lantang, dan juga bulat. Berhubung speaker ini pakai 2 full range 15 watt, jadi wajar aja karakter bass dan juga mid-nya itu mirip-mirip. Dan treble-nya punya detail yang pas, tajam,
hitam tapi nggak nyakitin kuping. Kalau skenarionya di X-Bass mode tadi, dia dominannya lebih ke mid, sementara kalau mode normal, semua frekuensinya itu normal mulai dari bass, mid, dan juga treble. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. Dan kalian tenang aja, kalau nggak cocok sama kualitas suaranya, kalian tinggal install aplikasi 3-bit app aja dan kalian bisa customize equalizer di dalamnya. Kalian setting aja sesuai selera kalian, apakah mau V-sub, mau bass dominan ataupun gimana, kalian explore aja. Karena berhubung kualitas drivernya bagus, jadi kalian mau buat equalizer yang agak jomplang pun dia masih lumayan mantap. Untuk power kencang, efektif di ukuran ruangan 4x4 meter, volume mentok 100% nya nggak terlalu berisik, tapi kalau kalian dengerin dari jarak dekat ya lumayan juga ya, lumayan bisa bikin kuping kalian pecah ya. Kalau kalian mau tembak 100% full ya kalian taruh jangan deket-deket ke kalian kali lah. Karena dengan ukuran fisik dan driver sekecil ini, suaranya nggak berisi aja menurut aku udah prestasi kali. Karena rata-rata speaker ukuran kecil itu, terutama driver-driver mini seperti ini, itu
itu suaranya terkesan dipaksakan. Kalau misalkan powernya kencang pun itu asal tembak. Sementara 3-bit ini mantap, dia bisa menyajikan dengan kualitas output yang konsisten seperti ini. Menurut aku cukup prestasi ya. Next, untuk dengerin musik DJ, kombinasi treble dan mid tebalnya bikin telinga kita tetap nyaman, nggak terasa berisik, nggak gerasa gerusuk. Untuk dengerin musik santai juga oke. Suaranya yang balance kalau kalian pakai di mode normal, ataupun kalau kalian mau lebih dominan bass dan juga suaranya lebih tebal, kalian bisa pakai X-Bass mode itu, dan suaranya itu punya karakter kelas-kelas premium gitu. Jadi kalian nggak perlu khawatir, di semua jenis musik dia tetap enak dan juga nyaman. Next, untuk desainnya ini sebenarnya cukup konvensional, standar, tapi ada beberapa alasan di baliknya karena speaker ini dia sudah support IPX7, body super kokoh yang kalau kita banting. Dan memang speaker ini juga dirancang untuk kegiatan outdoor, jadinya speaker ini memang dirancang dengan bentuk sebesi ini supaya untuk meredam getaran. Kalau menurut pengalaman saya review speaker seperti itu. Untuk finishing doff rubber yang kalau misalkan kalian pakai lama nanti dia bakalan gampang lecet, dan aku sih berharap lebih ya sama finishingnya yang lebih durable kayak gitu. Nah kalau ini kan dia gesek-gesek dikit aja dia bakalan lecet gitu. Tapi kalau misalnya kalian udah pakai lama, lapisan ini bakalan lepas dan menjadi finishing seperti biasa. Untuk ukuran compact 20x6x7 cm dan bobotnya 589 gram. Konektivitas pakai Bluetooth 5,3 yang katanya bisa sampai 45 meter. Dan ketika aku tes memang aku udah sampai ujung rumahku, sinyalnya masih stabil coy, nggak ada patah-patah. Nah, masih stabil suara Bluetooth-nya. Gila, mantap kali. Jadi kesimpulannya speaker ini adalah alternatif paling masuk akal kalau misalkan kalian mau beli JBL Flip 6 tapi budgetnya cuma setengahnya. Nah, 3-bit X Sound Plus 2 ini bisa menjadi solusi walaupun ada plus minus antara keduanya, seperti kalau misalkan kalian mau dapetin suara lebih punchy, udah pasti ke JBL. Tapi walaupun kualitas suaranya sedikit di bawah yang 3-bit ini, dia memiliki keunggulan seperti daya tahan baterainya lebih tahan bisa 24 jam, sementara yang JBL itu paling 12 jam aja setahu aku, karena aku pernah cobain. Build quality-nya juga lebih padat, dan kalau kalian mau cek harga termurahnya, kalian silahkan cek aja di konten deskripsi, udah aku buat linknya. Dan juga kalau kalian mau beli barang bekas review meja unbox, kalian silahkan cek aja linknya, juga aku buat di konten deskripsi. Kalau misalkan ada link pembelian termurah dari speaker 3-bit ini, aku bakalan kasih linknya yang terbaru, jadi kalian cek aja. Dan juga kalian jangan lupa subscribe channel ini, follow semua sosial media kita, karena kita ada Instagram, TikTok, Facebook page, dan juga Tris, dan kalian silahkan cek aja. Dan juga jangan lupa follow, karena info seputar gadget seperti ini bakalan kita update di sana. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Hendrik Yang dari Meja Unbox, bukan sekedar unboxing. Sampai jumpa.